Arya. Latif. Arya. Mulai dari sana lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah pada hari ini semua anak-anak dalam keadaan sehat ya dan bisa mengikuti pelajaran hari ini. Oke, sekarang kita belajar tema 5 masuk tema 2. Temanya yaitu adalah ekosistem. Boleh dibuka bukunya ya. Buka bukunya dulu silakan. Sambil dibaca bukunya. Balok. 1, 2, 3. Oke, baik anak-anak. Sekarang simak materi ekosistem yang ada di video berikut ini. Tolong simak baik-baik ya. Nanti setelah ini ada penjelasannya. Kemudian nanti anak-anak dilatih apa itu ekosistem. Tolong perhatikan videonya ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, teman-teman mampu mengetahui pengertian dari ekosistem. Yang kedua, teman-teman mampu mengetahui jenis ekosistem. Dan yang ketiga, teman-teman mampu mengetahui komponen penyusun ekosistem. Nah, teman-teman, di sini ada teman-teman yang sudah mengetahui apa sih ekosistem itu? Iya betul, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, teman-teman, hubungan timbal balik ini saling memberikan pengaruh di antara keduanya. Ekosistem terdapat di semua belahan bumi. Ada ekosistem hutan, ekosistem laut, ekosistem padang rumput, dan lain-lain. Nah, perlu teman-teman ketahui, ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Untuk masing-masing penjelasannya, bisa teman-teman lihat dan baca serta pahami ya. Nah, teman-teman, Apa itu yang dimaksud ekosistem? Apa tadi? Apa tadi? Lupa. Ada yang ingat nggak tadi apa ekosistem itu? Apa? Apa tadi? Ada yang nyimak nggak? Ayo dari materi yang tadi. Nyimak nggak? Ekosistem adalah apa sih ekosistem? Coba anak-anak. Iya baik. Jadi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem tuh nih seperti kamu di kelas nih atau di lingkungannya ya. Jadi ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Nah itu termasuk ke dalam ekosistem. Ada komponen ekosistem yaitu biotik. Biotik adalah apa yang dimaksud bio? Bio itu makhluk hidup ya. Berarti biotik adalah komponen yang berkaitan dengan makhluk hidup. Siapa yang tahu apa aja biotik makhluk hidup? Apa aja? Manusia dulu ya. Manusia. Kemudian apa? Hewan. Tumbuhan. Apa lagi? Tumbuhan. Tumbuhan itu baik yang besar ataupun yang kecil. Kemudian ada komponen
rantai makhluk hidup. Benda ya bisa apa tuh nih? Kita apa nih, oksigen. Biar hidup kan kita tuh menggunakan oksigen. Berarti apa di sini? Ada udara ya. Kemudian apa lagi? Biar hidup kita menggunakan apa lagi nih? Apa lagi? Air. Terus apa lagi? Oksigen bisa. Apa lagi? Angin. Terus apa lagi? Kemudian apa lagi? Kelembaban. Terus ada lagi kandungan oksigen dan zat-zat udara yang lainnya. Paham gak anak-anak sampai situ? Yang namanya biotik itu misalnya ada di hutan. Apa aja komponen biotiknya yang ada di hutan? Hewan. Terus tumbuhan. Kalau oksigen berarti abiotik. Berarti kalau ada di hutan apa aja? Ada hewan, tumbuhan, ada apa lagi? Manusia bisa kalau lagi di ya terus ada pengurai yang kecil-kecil, misalnya semut atau jamur itu ya. Nah itu adalah ada di hutan ya. Kemudian yang ada di hutan, abiotik yang ada di hutan apa aja? Angin, iya betul. Kemudian yang ada di laut apa aja komponen biotiknya? Itu abiotik, yang biotik dulu. Yang biotik apa aja yang ada di laut? Hewannya apa aja? Ikan, ubur-ubur, penyu, plankton ya. Itu adalah komponen biotik. Bio itu yang hidup di laut, yang hidup itu ya. Komponen abiotik yang ada di laut apa aja? Air, paling banyak air, udara, terus apa lagi bisa ya, oksigen ada ya. Kemudian apa lagi? Kelembaban juga ya. Nah, kemudian di sini adalah biotik dan abiotik itu berkesinambungan ya. Jadi kita makhluk hidup memerlukan biotik juga. Nah, sumber utama energi yang terbesar untuk kehidupan itu apa? Apa? Matahari. Matahari adalah sumber energi yang terbesar. Ayo perhatikan ya. Matahari. Dari matahari kita bisa menyerap zat-zat yang sangat penting, misalnya tuh ya radiasinya yang diperlukan untuk tubuh. Kan kalau kita misalnya tuh untuk kebutuhan tubuh kita ya, juga untuk apa lagi? Berjemur bisa. Matahari untuk fotosintesis. Fotosintesis ada yang tahu nggak? Fotosintesis itu adalah makhluk hidup terutama pada tumbuhan, yaitu dia membutuhkan karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Nah, oksigen itu yang dihirup oleh manusia. Jadi kalau tumbuhannya banyak, oksigennya juga banyak, seperti itu. Paham sampai sini? Paham. Ya. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan. Ya. Apa? Coba rantai makanan apa? Proses makan dan dimakan. Apa aja sih yang dimakan? Ayam. Misalnya ayam makan apa? Ayam makan cacing. Makan cacing. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Satu. Nih. Kucing makan apa? Ikan. Ikan dimakan apa lagi? Ikan pelet. Nih rantai makanan. Ini rantai makanan. Rantai makanan. Perhatikan dulu ya. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen,
Kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Dari mana dulu? Ini. Dari rumput dulu. Rumput disebut sebagai produsen. Habis rumput Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Ini adalah rantai makanan. Yang pertama produsennya adalah apa? Rumput. Rumput nanti dimakan sama belalang. Belalang dimakan sama katak. Katak dimakan sama ular. Ular dimakan sama elang. Elang dimakan sama jamur. Kalau manusia ada di mana? Manusia makan apa? Nasi. Berarti dia konsumen berapa? Berarti dia bisa nih konsumen makan. Ini kan rumput termasuk tumbuh-tumbuhan ya. Berarti dia termasuk konsumen ke satu. Atau bisa juga kalau dia makan hewan-hewan lagi bisa konsumen ke dua. Maksudnya bukan makan katak ya. Katak itu diartikan sebagai hewan bisa dimakan oleh siapa aja. Bisa dimakan selain katak kan belalang juga dimakan sama hewan lain yang lebih besar ya. Jadi semakin lama dia berputar lagi di sini. Diuraikan sama siapa? Jamur. Jamur itu adalah dekomposer. Dekomposer nanti dia tumbuh lagi menjadi rumput. Rumput nanti dimakan lagi sama belalang. Jadi ini siklusnya adalah berputar. Paham anak-anak? Paham. Dari ekosistem. Ekosistem itu ada komponen apa? Biotik dan abiotik. Jadi Miss Kiki simpulkan ya, komponen itu komponen ekosistem terdiri dari biotik dan abiotik. Nah, komponen keduanya ini mempengaruhi kehidupan kita, yaitu dan dipengaruhi juga oleh sumber energi terbesar, yaitu adalah matahari. Dan kemudian kita belajar mengenai rantai makanan ya. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan. Jadi siklusnya berputar sampai diurai menjadi sama dekomposer. Balik lagi ke putarannya selanjutnya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Anak-anak dimohon di rumahnya dibaca ya bukunya, dipelajari lagi tentang ekosistem. Dan tugasnya di rumah catat ekosistem, ada komponen biotik dan abiotik yang ada di rumahmu. Misalnya rumahnya Nadia ada pohon mangga, berarti ekosistem apa itu? Biotik ya, bagian dari komponen biotik. Kemudian di rumah ada udara nggak? Ada. Tulis apa aja komponen biotik dan abiotik yang ada di lingkunganmu.